Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Ananda Solihah? Mudah-mudahan semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, simak video dengan baik ya, karena di akhir video nanti ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, untuk mengetahui apa itu hak dan kewajiban, yuk kita sama-sama simak video kali ini. Pada materi hak dan kewajiban, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Yang ketiga, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang keempat, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, akibat tidak melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Yang keenam, sikap persatuan dan kesatuan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar dua submateri. Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, siapkan diri kalian untuk menerima ilmu yang baru. Pertama, yaitu hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, yang dapat diperoleh berwujud barang atau benda, dan dapat dinikmati dalam bentuk jasa. Kemudian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan, disertai dengan perasaan bertanggung jawab. Baiklah, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan, sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak terima disebut dengan hak. Berikut ini beberapa hak yang dapat kita terima dari lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, menikmati lingkungan yang segar. Yang kedua, menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, boleh ditambah ya hak-hak yang lain yang Anda semua ketahui. Kemudian, kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita yaitu yang pertama, reboisasi atau menanam pohon di hutan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi. Yang keempat, menanam pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang kelima, membersihkan lingkungan dari sampah. Selanjutnya, kita akan membahas submateri yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun harus makin tahu dan makin bijak dalam memanfaatkan sumber daya energi yang ada di sekitar kita. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya energi, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Kemudian, hendaknya antara hak dan kewajiban kita harus amalkan secara seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Karena bila tidak dilaksanakan secara seimbang, baik hak maupun kewajiban akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Mari kita bahas hak kita terhadap sumber energi. Pertama,
Hak kita yaitu mendapatkan dan mengelola energi selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Contoh hak seperti pada sumber energi air, antara lain, yang pertama, mendapat air bersih untuk mandi, kedua, mendapat air bersih untuk minum, kemudian air bersih juga untuk aktivitas mencuci dan memasak. Selanjutnya, air bersih juga dibutuhkan oleh petani. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti angin, air, matahari, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, khususnya pada energi listrik dan bahan bakar. Pertama, pada energi listrik. Banyak sekali alat elektronik yang bekerja dengan energi listrik. Banyak sekali barang-barang yang ada di rumah kita yang memerlukan energi listrik. Nah, terhadap listrik kita juga punya hak dan kewajiban. Apa saja hak terhadap energi listrik? Yang pertama, untuk menyalakan TV, laptop, setrika. Jadi kita bisa menggunakan listrik untuk menyalakan TV, laptop, dan setrika, dan barang-barang elektronik lainnya. Adapun kewajiban kita terhadap sumber energi listrik, yaitu yang pertama, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Kedua, menggunakan listrik secukupnya. Ketiga, membayar tagihan listrik. Keempat, menyalakan kipas angin dan AC saat panas saja. Nah, kita juga dapat mengurangi penggunaan kipas dan AC dengan memperbanyak ventilasi udara ya saat membangun sebuah rumah. Kelima, menyetrika baju saat sudah banyak. Jadi, kita menyetrika baju saat pakaian kita sudah banyak. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Itu banyak ada ya di toko-toko elektronik, yaitu alat-alat elektronik yang hemat energi. Selanjutnya, bahan bakar. Kita punya hak dan kewajiban terhadap bahan bakar. Karena bahan bakar sangat dekat dengan kita. Karena setiap hari kita menggunakan bahan bakar seperti pada motor atau mobil. Adapun hak terhadap bahan bakar yang pertama, menggunakan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Kemudian menggunakan LPG untuk memasak. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap bahan bakar. Pertama, berpergian jauh menggunakan transportasi umum ya. Jadi kalau kita ingin berpergian jauh, kita bisa menggunakan transportasi umum untuk menghemat bahan bakar. Kedua, matikan kompor saat air sudah matang. Jadi kalau sudah matang airnya, jangan kompornya dibiarkan tetap menyala. Ketiga, jalan kaki atau bersepeda ketika kita berpergian jarak dekat. Terakhir, memasak makanan sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau memasak jangan terlalu berlebihan sehingga bahan bakar seperti LPG cepat habis, sedangkan makanan yang kita butuhkan juga tidak habis kita makan sehingga jadi mubazir. Jadi masaklah sesuai dengan kebutuhan ya, jangan terlalu berlebihan. Baiklah ananda-ananda yang hebat, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga semangat dalam beribadah dan tetap jaga juga kesehatannya. Kemudian jangan lupa sering membantu ayah bunda di rumah ya. Jaga sholat 5 waktu dan jaga murojaahnya. Kemudian kerjakan tugas nanti di akhir video ya, dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.